Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada halaqah yang kedua ini yang berkenaan dengan mengungkap tipu daya syaitan. Sebelum kita lanjutkan kepada poin-poin berikutnya yang menjelaskan tentang sebab-sebab penyimpangan manusia dari fitrah, akan kita ulangi dulu apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya fitrah manusia itu berada di atas tauhid dan pengenalan kepada Islam, pengakuan akan kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat manusia itu menyimpang dari fitrahnya yang pertama, yaitu tauhidullah dan pengakuan terhadap Islam, adalah asyaiton. Ya. Fastalatum asyaiton. Yang menyimpangkan mereka itu adalah syaiton, andinihim, dari agama-agama mereka. Jadi asal manusia itu berada di atas tauhid. Kemudian manusia menjadi tersesat, masuk ke dalam kekufuran, masuk ke dalam berlebih-lebihan dalam agama, masuk di dalam kebid'ahan, itu disebabkan oleh asyaiton. Jadi baru 3 poin yang sudah kita jelaskan. Pertama adalah penyebab penyimpangan manusia itu adalah al-kufru wa syirku, kufur dan kesyirikan. Yang kedua adalah al-bid'atu, kebid'ahan. Sudah kita jelaskan apa itu arti bid'ah. Dan yang ketiga adalah al-ghulu fis sholihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh. Nah, sekarang masuk ke dalam poin yang berikutnya. Sebab di antara sebab yang membuat manusia itu menyimpang dari fitrah itu adalah at-taqlidu. Apakah yang dimaksud dengan taklid? Taklid itu ikut-ikutan. Ya, baik ikut-ikutan terhadap bapak-bapak, nenek-nenek moyang, atau taklid kepada orang yang hidupnya dalam keadaan mewah, bernikmat-nikmat. Jadi sekali lagi perlu Anda pahami, bapak-bapak pahami, bahwasanya di antara sebab yang membuat manusia itu menyimpang, ya, dari fitrah itu adalah at-taqlid. Apa? Ikut-ikutan. Yang dengan sebab ikut-ikutan membuat syaitan itu bisa menghalangi manusia dari jalan Allah. Dengan sebab itu setan bisa mengantarkan kepada manusia untuk apa? Untuk terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atrukihi faqa'ada lahu bitariqil Islam faqala lahu ataslam wa tadaru dinaka wa dina abaika wa abai abika qala fa'asahu fa'aslam. Al-hadis. Jadi diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dan juga dalam Sunan An-Nasa'i, ya, bahwasanya di sini Rasulullah mengatakan, bersabda, sesungguhnya syaitan duduk, ya, dengan di beberapa jalan, ya. Inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atruqihi, bahwasanya setan itu pasti akan duduk di beberapa jalan bagi anak Adam. Maka setan itu menduduki anak Adam itu, menghalangi anak Adam itu untuk jalan masuk Islam, thoriqul Islam. Lalu setan berkata kepada anak Adam itu, ataslam. Jadi setan itu menghalangi manusia itu dari berbagai macam jalan. Di antaranya itu jalan masuk ke Islam. Tatkala itu setan berkata kepada anak Adam, ataslam, apakah kamu mau masuk Islam? Wa tadharu dinak, lalu kamu meninggalkan agama Anda.
wa dina abaika, dan agama bapak-bapak Anda, wa aba abika, dan nenek moyang Anda. Qala, anak Adam itu menjawab, dalam hadis itu Rasulullah berkata, fa'asahu, lalu anak Adam itu menolaknya, tidak terbawa bujukan syaitan, tetap aja fa'aslam, lalu dia masuk Islam. Adapun taklid kepada orang-orang yang bermewah-mewah, dan ini juga salah satu sebab yang menyebabkan orang itu berada di atas kehinaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang banyak dari Al-Qur'an, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Surat Saba ayat 34. Dan tidaklah kami utus pada suatu negeri dari seorang peringatan kecuali orang yang hidup dalam keadaan mewah itu berkata, sesungguhnya dengan apa yang kamu utus itu kafir. Ya, taklid kepada orang yang bernikmat-nikmat, yang berada di atas kemewahan juga, itu penyebab seseorang itu berada di atas kehinaan, menyimpang dari fitrah. Tatkala taklid kepada orang-orang yang hidup dalam keadaan nikmat, bermewah-mewah. Dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Demikian pula tidaklah kami utus dari sebelum kamu pada suatu negeri dari seorang peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali berkata orang yang hidup dalam keadaan mewah, inna wajadna, sesungguhnya kami dapatkan bapak-bapak kami ala ummah, di atas agama. Jadi saya mau taklid kepada bapak-bapak kami. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami meniru mereka, nenek-nenek moyang kami. Begitu kata orang yang hidup dalam keadaan mewah. Ini juga penyebab seseorang itu menyimpang dari fitrah, penyebab manusia itu terjerumus ke dalam kebinasaan. Dan Allah akan siksa nanti dengan betul-betul suatu negeri yang mereka itu taklid kepada bapak-bapaknya dan juga mengikuti orang yang hidup dalam keadaan mewah yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Kampung tersebut akan dihancurkan. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Dan tatkala kami mau menghancurkan sebuah kampung, suatu negeri, kami memerintahkan kepada orang yang hidup dalam keadaan mewah supaya taat kepada Allah. Fafasaku biha, mereka durhaka di suatu negeri tersebut. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka pantaslah bagi perkataan yang Allah katakan terhadap kampung tersebut, pada marnaha tadmiro, betul-betul kami akan hancurkan negeri tersebut dengan betul-betul dihancurkan. Tadmiro itu betul-betul dihancurkan. Jadi penyebab manusia itu menyimpang dari fitrah itu taklid. Baik taklid kepada bapak dan nenek moyang, atau taklid kepada orang-orang yang hidup dalam keadaan mewah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kelima, di antara penyebab penyimpangan manusia dari fitrah itu adalah at-tashabbuh bi ahlil kitab. Jadi menyerupai ahlul kitab, baik dari kalangan orang Yahudi maupun orang Nasrani. Jadi tasabbuh ini adalah aslul bala, pangkal musibah. Jadi tasabbuh menyerupai itu pangkal kejelekan di dalam umat ini. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit. Shibran bi shibrin, satu jengkal satu jengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi satu hasta. Jadi sedikit-sedikit.
hatta law salaku huzra dhabbin la salaktumu. Sampai kalau seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, pasti mereka pun akan ikut masuk, mengikuti mereka. Ya. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasulullah, mengikuti siapa ya Rasulullah? Al-Yahud dan Nasara, mengikuti orang Yahud dan Nasara. Nabi menjawab, "Raman siapa lagi kalau bukan mereka?" kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, dalam hadis yang lain dari Abi Waqid Al-Laitsi, ia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu hudatsa ahdin bi kufrin." Kami keluar bersama Rasulullah SAW dan kami masih baru Islamnya itu, masih dekat kepada kekafiran, berarti masih baru. Walil musyrikina sidrah yaqufuna indaha. Orang musyrik memiliki pohon sidrah yang mana mereka itu beriktikaf di sisi pohon itu. Ya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Yuqalu lahu dzata anwat, dikatakan kepadanya itu yang memiliki gantungan, kan? Sidro itu yang memiliki gantungan. Famarorna bisidro, lalu kami melewati sidro, yang baru masuk Islam itu melewati sidro. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, iz'al lana dzata anwatin, jadikanlah kepada kami yang memiliki gantungan. Kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka memiliki gantungan yang untuk mengambil berkah, untuk digantungkan seperti apa yang dilakukan oleh yang sebelumnya. Faqala Rasulullah SAW menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innaha as-sunan qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Sesungguhnya itu adalah sunnah yang kamu katakan, demi dat yang ada di dirinya, di tangannya, mana Banu Israel mengatakan demikian kepada Musa, iz'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah bagi kami Tuhan bagaimana mereka menjadikan beberapa Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun, kamu itu adalah kaum yang bodoh. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan penjelasan. Ini kan penyebab seseorang itu menyimpang dari agama yang benar, fitrah itu disebabkan menyerupai, ya kan, kepada orang-orang musyrikin, kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, yang paling khusus kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila menyerupai di dalam urusan dunia itu akan mewariskan rasa cinta dan loyal, maka bagaimana menyerupai dalam urusan agama? Tambah loyal lagi, nggak boleh kan kita loyal kepada agama yang menjadikan suatu kekhususan bagi seseorang, bagi orang kafir. Misalnya, contohnya, merayakan tasabuh dari sisi merayakan perayaan seperti hari raya ulang tahun. Udah biasa di kaum muslimin, ulang tahun, panjang umurnya, itu nggak boleh. Dan itu udah menjadi suatu kebiasaan di kalangan kaum muslimin. Di dalam urusan dunia sudah tidak boleh, apalagi di dalam urusan agama, dan itu merupakan tasabuh kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seorang muslim mengikuti mereka, loyal dan mengikuti dan menyerupai mereka, bisa mengakibatkan seorang itu menyimpang dari fitrahnya. Atau ada istilah hari raya cinta, ikut-ikutan kaum muslimin pada mengadakan hari raya seperti yang dirayakan oleh orang-orang kafir, gitu kan? Itu nggak boleh. Itu bisa membuat penyimpangan fitrah seorang hamba dari agamanya yang benar, karena bisa membuat imannya hilang. Jadi loyal kepada mereka akhirnya menyebabkan keimanannya menjadi hilang. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tasabuh itu salah satu sebab yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari fitrah yang benar. Yang keenam, di antara penyebab penyimpangan manusia dari fitrah itu adalah al-malu, harta. Jadi harta itu salah satu penyebab yang mengakibatkan seseorang
manusia itu menyimpang dari fitrahnya, terbalik dari fitrahnya. Kenapa demikian? Karena harta itu penyebab seorang hamba menjadi melampaui batas dan berpaling dari kebenaran. Ditambah lagi bahwasanya harta itu penyebab seorang hamba menjadi sibuk, ya, jadi sibuklah dirinya dengan harta tersebut, melalaikan negeri akhirat, sehingga menjadi budak harta selama tidak digunakan harta tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebabkan seseorang itu menyimpang dari fitrah. Al-Qur'anul Karim memberikan gambaran kepada kita tentang kisah Qarun. Tahu kan Qarun? Yang menyebabkan kebinasaan Qarun apa? Harta. Iya. Nah, kunci-kunci pembendaharaan harta Qarun itu diangkat oleh yang paling kuat, tidak terangkat saking banyaknya. Sehingga dia bahkan akhirnya apa yang terjadi? Dibinasakan oleh Allah. Fakhasafna bihi, maka kami tenggelamkan dia dengan hartanya itu. Dan juga rumahnya, al-ardu, ke bumi, masuk ke bumi. Makanya kalau menemukan sesuatu di tanah, harta karun. Ya kan? Agak kurun. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada baginya sekelompok orang yang bisa menolongnya selain Allah, dan tidaklah dia itu termasuk orang yang akan ditolong. Surat Al-Qasas ayat 81. Di dalam hadis yang memberikan penjelasan bahwasanya harta itu penyebab penyimpangan dari fitrah, Rasulullah mengatakan, "Fa wallahi mal faqru akhsha 'alaikum." Demi Allah, tidaklah kefakiran itu yang paling aku khawatirkan kepada kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsatu dunya 'alaikum. Akan tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian, dibukakannya dunia terhadap kalian. Kama busitat 'ala man kana qablakum, sebagaimana dibukakan kepada orang yang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Maka kamu berlomba-lomba, ya, kepada dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba kepada dunia, dan kamu akan dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dunia akan setelah membinasakan mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, memang betul harta itu bisa membuat orang itu melewati batas dan menjadi sombong, tidak mau menerima kebenaran. Ya, betul. Harta itu bisa membuat manusia itu menyimpang dari fitrah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizki kepada hambanya, la baqau fil ard, tentu mereka akan melewati batas di muka bumi. Allah yang mengatakan seperti itu. Kalau kamu dibukakan harta rizki Anda, ya, pasti mereka itu akan melewati batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah turunkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Innahu bi ibadi khabirum basir. Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu Maha mengetahui dan lagi Maha melihat. Jadi Allah mengetahui kadar keadaan kita. Kadang seorang itu tatkala dikasih uang jadi melewati batas. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau seandainya ada orang yang dikasih uang itu tetap tidak melewati batas. Itu terpuji kalau masih dipakai di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha." Sekali-sekali tidak, sesungguhnya manusia itu betul-betul akan melewati batas. An ra'ahu istaghna. Dia melihat dirinya itu sudah cukup lah, sudah menjadi orang kaya kan gitu. Jadi sekali lagi bahwasanya harta itu dan bersemangat untuk mencari harta itu jalan di antara jalan-jalan iblis untuk menyesatkan manusia, menyimpangnya manusia dari fitrah yang benar. Maka kita setelah mengetahui, mengungkap tipu daya setan ini, biar kita itu waspada. Yang menyebabkan manusia bertengkar
harta juga. Bertengkar itu kan menyimpang dari kebenaran, betul kan? Betul. Antara saudara dengan saudara yang lainnya bertengkar. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Allah berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan menjanjikan kepada manusia dan memberikan angan-angan kepada manusia. Kalau seandainya kamu memiliki harta, umur kamu akan panjang, kamu akan mendapatkan di dunia kelezatan, kamu akan menjadi tinggi di atas teman-teman kamu, dan juga dia itu menjanjikan kebaikan, padahal dia terus terjerumus dalam kesirikan dan kemaksiatan. Setan pintar. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa man ya'iduhumus syaitanu, tidaklah apa yang dijanjikan oleh syaitan kepada manusia, kepada mereka, illa ghurura, kecuali tipu daya saja. Sebagaimana harta itu sebagai fitnah, tapi harta juga sebagai kenikmatan. Jangan Anda salahkan orang yang memiliki harta. Kalau seandainya disyukuri harta itu, malah tidak ada suatu hal yang membuat ghibthahnya seorang hamba daripada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, kalau punya harta, banyak-banyaklah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dari Salim, dari bapaknya, dari Nabi SAW, ia berkata, la hasada illa fisnatain. Tidak ada dengki kecuali dalam dua perkara. Boleh kalau dengki dalam dua perkara ini, tapi dengki di sini adalah iri untuk beramal seperti yang dia lakukan, bukan iri dalam rangka untuk hilangnya kenikmatan yang didengki itu, bukan. Tapi dia ingin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh dia. Itu namanya ghibthah, bukan hasad. Beda antara hasad dan ghibthah. Nah, tidak ada ghibthah kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ada seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an, lalu dia membaca Al-Qur'an siang dan malam. Nah, iri kepada orang yang seperti itu boleh, tapi bukan pingin seperti dia untuk membaca Al-Qur'an. Yang mana membaca Al-Quran itu dengan tadabbur bisa mengobati hati yang sakit, ya, dan bisa menjadi cahaya yang menerangi seseorang dalam kegelapan subhat dan kegelapan syahwat. Maka ghibthah, dia pingin seperti dia, pingin selalu baca Al-Quran siang dan malam, nggak apa-apa kalau begitu. Tidak boleh hasad, itu dua perkara. Boleh kalau kita ghibthah pada orang yang suka baca Al-Quran. Yang kedua, rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia menginfakkan harta tersebut siang malam, disedekahkan. Gak apa-apa kita ghibthah seperti itu. Itu yang terpuji. Harta yang tidak membuat terfitnah dengan harta, itu kan nggak apa-apa kalau begitu, karena disyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Terus yang ketujuh, di antara penyebab yang menyebabkan seseorang itu berpaling atau menyimpang dari fitrah yang benar, adalah al-hasad. Hasad, dengki. Arti dengki itu adalah tamanni zawalin nikmati anil maksud. Keinginan agar kenikmatan yang diiriin itu hilang. Kenikmatan dari orang yang memiliki harta umpamanya biar hilang hartanya. Kenikmatan yang didapat oleh orang tersebut supaya musnah, supaya hilang. Itu namanya iri. Wa illam yasidil hasid mislah, walaupun si hasud yang hasad yang iri itu tidak menjadi sepertinya, tetap aja kere walaupun dia iri kepada orang yang punya harta itu. Jadi tidak mesti orang yang iri itu jadi kaya, malah sakit hati. Iya. Nah ini juga sebagai penyebab berbaliknya fitrah seorang hamba, bahkan membuat agamanya itu jadi botak.
terputus, hilang. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis dari Jubair bin Awam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dabba ilaikum da'al umami qablakum, telah merayap kepada kalian penyakit umat sebelum kalian. Apakah penyakit umat sebelum kalian itu? Al-hasadu wal baghdha, kedengkian dan kebencian. Hiyal haliqah, kedengkian dan kebencian itu bisa membuat orang itu jadi botak. Maksudnya, la aqulu tahliqus sya'ar, tidak aku katakan bisa membuat gundulnya kepala seseorang, walakin tahliquddin, akan bisa membuat agamanya itu gundul, hilang, bersih. Disebabkan apa? Iri dan dengki. Dan hasad ini adalah yang menghalangi iblis tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud ke Nabi Adam. Iblis mengatakan, tatkala Allah berfirman, "Ya iblis, manaka alla takuna ma'as sajidin?" Wahai iblis, kenapa kamu tidak bersujud bersama orang-orang yang sujud? Qala, iblis berkata, "Lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun." Aku tidak akan bersujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah. Sombong dia, dengki dia. Karena Adam dimuliakan, akhirnya dia dengki, akhirnya tidak mau sujud. Maka akhirnya iblis dikeluarkan dari surga dan jadi orang yang terlaknat, terkutuk. Qala fakhruj minha, keluarlah kamu wahai iblis. Dari mana? Dari surga. Innaka rajim, bahwasanya kamu itu terlaknat, terkutuk. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, laknat bagi kamu sampai hari kiamat. Jadi hasad merupakan sifat yang tercela di antara sifat-sifat orang Yahudi. Tidak menerima agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengki. Mereka tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, akan tetapi mereka dengki. Kenapa tidak dari keturunan Bani Israel yang jadi nabi? Tahu benar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi karena iri, akhirnya menolak apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah mensifati mereka dalam beberapa ayat, diantaranya wadda katsirun min ahlil kitab. Kebanyakan orang ahlul kitab berkeinginan lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, kalau mereka itu bisa membalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, hasadan, karena iri, min indi anfusihim, dari diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas kebenaran bagi mereka. Pingin hilang kenikmatan orang-orang yang beriman, biar kembali lagi kafir setelah nampak kebenaran bagi mereka. Gitu. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya iri itu sifat yang tercela, dan kalau seandainya kita punya sifat iri berarti mengikuti orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini, iri di sini adalah iri yang tercela sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Adapun ghibthah maka bukan termasuk iri. Karena ghibthah itu tadi sudah kita jelaskan, ada mutawan tamanni zawalin nikmati anil mahsud, tidak berkeinginan agar hilang kenikmatan dari orang yang diiriin, yang didengki. Bahkan dia berkeinginan untuk mendapatkan seperti apa yang dia lakukan. Seperti orang yang baca Al-Quran, saya ingin seperti dia baca Al-Quran. Dia menginfakkan banyak hartanya, dia ingin punya harta seperti dia, biar bisa berinfak seperti dia. Itu yang namanya ghibthah. Akan tetapi disebut hasad, bukan ghibthah dalam rangka untuk mengambil dari sisi bahasa aja. Dalam ilmu balaghah itu mimbabil isti'arah, meminjam kata aja, kata hasad, tapi maksudnya itu adalah ghibthah yang tidak tercela, terpuji. Kalau ghibthah kita berkeinginan untuk banyak harta agar bisa bersedekah, berinfak
seperti orang yang punya harta yang banyak beramal soleh untuk sedekah gitu. Nggak apa-apa kalau begitu. Oleh karena itu sekarang kita kembali lagi tentang masalah hasad, bahwa hasad ini sangat berbahaya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan usulul khotoya kulluha salasa. Pangkal kesalahan itu secara keseluruhan itu ada 3 pangkal. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Wa huwa alladhi asara iblis ila ma asara. Maka dengan sebab sombong itu yang menjadikan iblis kepada apa yang sekarang iblis terkutuk dan dikeluarkan dari surga. Wal hirs, semangat atau rakus. Walladhi akhraja Adam minal jannah. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga, rakus pada waktu itu, tergoda oleh syaitan. Akan tetapi Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubat Nabi Adam, walaupun setelah itu dikeluarkan Nabi Adam sebagai ujian setelah itu di dalam kehidupan. Betul? Iya. Wal hasad. Nah, yang ketiga adalah pangkal kesalahan itu iri. Wa huwa alladzi jarra ahadu ibni Adam al-ahid. Dialah iri itu yang menyebabkan beraninya salah satu anak Adam kepada saudaranya sehingga dibunuh salah satu anak Adam disebabkan iri. Ya kan? Cerita Qabil dan Habil, sehingga salah satu anak Nabi Adam itu membunuh yang satunya lagi karena iri. Pada waktu itu ceritanya antum juga sudah tahu. Gimana, siapa yang mau bercerita sebelum dilanjutkan? Gimana? Pokoknya udah tahu itu aja. Pokoknya begitu aja. Paman waqa syarra hadhihi salasah faqad waqa asyarr. Barang siapa yang terjaga dari kejelekan yang 3 ini, pasti sungguh akan terjaga dari kejelekan. Fal kufru minal kibr, kekufuran itu dari kekufuran, dari kesombongan. Wal ma'asi minal hir, maksiat itu karena rakus, tamak. Wal baghi wa dzulmu minal hasad, kedengkian melewati batas dan kedoliman itu dari iri. Bagaimana Pak? Pak Ansari? Betul? Betul. Lanjutin lagi? Lanjut. Atau cukup dulu? Masih biar sampai 9. Bagus kan? Jadi ilmunya banyak dengan begini? Ya. Yang 8 yang menyebabkan penyimpangan manusia dari fitrah itu adalah al-jahlu, kebodohan. Tatkala nampak kebodohan, hilanglah syariat. Dan naik tinggi ke angkasa kebid'ahan, nampak kebid'ahan. Kemudian siar-siar akidah terhapus dan syaitan menguasai yang sekutu setan untuk menghapus kebenaran di bawah moto, di bawah syiar, di bawah bendera kebaikan dan dakwah. Hal ini dapat kita saksikan seperti kejadian kaum Nuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pernah kita jelaskan, dari hadis dari Ibnu Abbas, yang potongan hadis tersebut begini: "Fala mahalaku, tatkala mereka itu binasa, yang wadan waswaan wa yaqusa wa yauqa wa nasra kan dijadikan patung-patung untuk mengingat mereka kan." Nah, tatkala kaum tersebut binasa, auhas syaitan ila qaumihim, mewahyukan syaitan kepada kaumnya, anin sabbu ila majalisihim, untuk ditancapkan di majlis mereka, allati kanu yajlisuna fiha ansaban, yang mana mereka itu duduk di majlis tersebut, ansaban berhala, wasamuhum bi asmahim, dan menamainya dengan nama-nama mereka, wadan suwaan wa yaqusa wa yauqa wa nasra, dan mereka itu tadinya adalah orang-orang soleh kan, untuk mengingat tadzkir kesolehan mereka dijadikan berhala kan gitu. Lalu mereka pun melakukan hal tersebut. Pada waktu itu kaum tersebut tidak mengibadahi wadan waswaan wa yaqusa wa nasra hatta idahala, sehingga apabila telah binasa ulaika, mereka yang menancapkan berhala tersebut, wanasiyal ilmu, dan ilmu hilang, lupa berarti bodoh, ubidah, berhala tersebut jadi disembah.
Ubidah, disembahlah berhala-berhala tersebut. Ya, yang syahid dalam hadis ini hatta idza halaka ulai, tatkala mereka binasa, wa nasiyal ilmu lupa, ubidah, disembahlah berhala-berhala itu. Bahwasanya dalam hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak diibadahi awalnya, tapi tatkala lupa ilmu akhirnya diibadahi. Jadi dengan sebab kebodohan membuat orang melakukan kesyirikan, menyimpang, ya, menyimpang dari fitrah yang benar. Karena asal fitrah manusia itu berada di atas tauhid, tapi timbul kesyirikan disebabkan kebodohan. Yang kesembilan di antara penyebab yang menyebabkan seseorang itu menyimpang dari fitrah adalah al-hawa, hawa nafsu, wasyahawatil muharramat, syahwat yang diharamkan, mengikuti syahwat yang diharamkan. Maka hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan ini jalan yang memutuskan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, menghalangi dari jalan Allah dan memutuskan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam di dalam sebuah hadis Rasulullah, hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatin nar bisyahwat. Diliputi surga itu dengan perkara yang dibenci, dan diliputi neraka itu dengan perkara yang diharamkan. Syahwat, syahwat itu yang diinginkan, yang dicintai olehnya, yang diinginkan oleh jiwa. Betul nggak? Kita ingin berzina misalnya, itu yang diinginkan oleh, ingin berbuat maksiat, ingin kan? Itu syahwat. Nah, syahwat yang diharamkan itu bisa menyimpang, memalingkan manusia dari agama Allah, dari fitrah. Nah, manusia itu di antara keinginan yang diinginkan oleh manusia itu mencintai syahwat dan tergantung dengan perkara itu. Itu fitrah manusia, mencintai syahwat dan menginginkan apa yang diinginkan oleh jiwanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dihiasi kepada manusia itu mencintai syahwat. Dari siapa yang diinginkan oleh manusia? Nisa. Oh, betul. Ya kan? Perempuan. Banin, senang pada anak. Wal qanatiril muqantarati minad dhahab. Ini harta yang banyak kan? Dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati, kuda yang indah, yang bagus. Wal al'am, wal haras, binatang-binatang dan tanaman. Ya kan? Al haras itu sawah. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu merupakan kesenangan dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya tempat kembali. Kita simpulkan bahwasanya penyebab penyimpangan dari fitrah itu yang pertama adalah syirik kepada Allah dan kufur kepada Allah. Yang kedua adalah kebid'ahan. Yang ketiga adalah berlebih-lebihan dalam agama. Yang keempat adalah taklid, ikut-ikutan. Yang kelima adalah tasyabbuh, menyerupai. Yang keenam adalah harta. Yang ketujuh adalah iri. Yang kedelapan adalah kebodohan. Dan yang kesembilan adalah hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan yang kedua, tema mengungkap tipu daya setan. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan kita lanjutkan di halaqah-halaqah berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.